Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil presentasi kami yang beranggotakan saya sendiri, Nasrul Ihsan. Saya ingin memberitahu apa yang dimaksud dengan hewan sosial dan manusia. Dahulu, apa yang para ilmuwan bahas tentang hewan hanya sebatas sosial manfaat bagi manusia. Mereka tidak tertarik untuk membahas hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak sendiri. Mereka hanya tertarik pada persoalan pengaruh keberadaan hewan bagi kehidupan manusia. Bagi masyarakat dan budaya manusia saat ini, kami mencoba untuk mengatur minat tersebut. Kami berusaha menyadarkan bahwa hewan sebagai makhluk hidup memiliki kesadaran dan kemampuan dan berbagai bentuk interaksi dengan manusia. Pemetak bersama hewan terhaknya berpengaruh bersama hewan barunya dan berbentuk interaksi lainnya. Kita selalu berbagi kehidupan bersama hewan. Hewan juga sekedar akan hal itu. Saat itu merupakan terobosan baru bagi astrologi dalam membahas persoalan hewan, terutama sebagai variabel penting yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Selama 30 tahun, persoalan tersebut menarik banyak perhatian dan menjadi diskusi dalam arkeologi. Hal itu menjadi sangat menarik karena sekarang kami mempercayai situasi seperti yang saya katakan, arkeologi tidak hanya ilmu yang berguna bagi manusia saja. Arkeologi dapat mempelajari berbagai hal-hal, bisa rusa kutub atau hewan ternak atau berkaitan hewan sebagai objek apapun yang Anda mau. Dengan arkeologi kita belajar dan orang lain tentang dunia di mana mereka hidup, dan dunia tersebut termasuk dengan hewan. Ilmu ini lantas menjadi bagian ilmu yang juga mempelajari hewan. Inilah yang ia memiliki pengaruh mempelajari hewan. Ia memiliki pengaruh terhadap manusia yang mempengaruhi banyak persoalan hewan. Melalui itu, kita dapat belajar dari mereka. Ada beberapa mengandung arkeologi, bukan sebagai ilmu yang hanya mempelajari manusia sebagai objek penelitiannya, namun sebagai ilmu yang belajar bersama manusia. Sebab manusia adalah makhluk hidup yang banyak tahu, dan para arkeologi ingin mengetahui hal-hal tersebut. Saya pikir hal itu merupakan persenkan yang cukup besar dalam arkeologi untuk 10 tahun belakangan. Begitu juga dengan arkeologi. Pelestarian hewan. Di dunia ini terdapat berbagai keanekaragaman hewan yang hidup di berbagai belahan bumi. Namun, jumlah mereka ada yang terancam akan kepunahan. Hal itu terjadi karena berbagai faktor. Untuk itu, maka sangat diperlukan sebuah usaha pelestarian. Adapun pelestarian merupakan sebuah upaya guna mencegah suatu spesies mengalami kepunahan. Usaha itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan tersebut berada. Kedua, pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya, karena hewan kehilangan tempat tinggal aslinya. Juga dilakukan sebagai usaha rehabilitasi, penangkaran, dan perkembangbiakan hewan langka. Lalu, dalam pelestarian hewan terdapat hutan konservasi, di mana adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang berfungsi sebagai tempat pengawetan berbagai macam hewan beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. A. Hutan suaka alam adalah hutan yang berfungsi sebagai pengawetan berbagai macam hewan beserta ekosistemnya dan sebagai wilayah penyangga kehidupan yang mampu memenuhi kebutuhan makhluk yang hidup di dalamnya. Juga terdiri atas cagar alam, suaka marga satwa. Cagar alam adalah tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Contoh cagar alam yang ada di Indonesia seperti Muara Kaman di Kalimantan Selatan.
2. Suaka marga satwa adalah tempat untuk melindungi hewan tertentu, terutama hewan yang telah langka. Contohnya yang berada di Indonesia seperti Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. B. Hutan pelestarian alam. Hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsi dari hutan ini yaitu untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Yang terdiri atas yaitu Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem wilayah. Contohnya yaitu Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Jawa Barat. Taman Hutan Raya atau Tahura adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan atau hewan untuk kegiatan pendidikan serta pariwisata. Contohnya Kebun Raya Bogor. Taman Wisata Alam adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan tumbuhan maupun keindahan alam yang dimiliki ciri khasnya. Contohnya adalah Taman Wisata Alam di Indonesia, Danau Matano di Sulawesi. Taman Laut adalah kawasan laut yang dibina dan dipelihara guna perlindungan ekosistem, lalu rekreasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Contohnya adalah Taman Wisata Laut Teluk Kupang di Nusa Tenggara. Keanekaragaman hayati. Studi yang dilakukan selanjutnya digunakan untuk memberikan rekomendasi pemecahan masalah bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan perorangan. Alih-alih merupakan arti penting ke hati dan ekosistem, beberapa negara sudah berhasil memanfaatkan peluang besar pemanfaatan keduanya dalam memajukan perekonomian. Pemanfaatan kehati dan ekosistem telah membawa keuntungan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup pun di sekitar kawasan. Keberhasilan tersebut juga telah menjadi pelajaran berharga atau best practice bagi daerah atau negara lain dalam mengembangkan dan meraih cita-cita yang sama. Beberapa contoh keberhasilan pemanfaatan nilai ekonomi dan keanekaragaman hayati serta ekosistem di beberapa negara bisa menjadi referensi. Antara lain, perhitungan terkini dari jasa lingkungan yang mampu diberikan kawasan hutan maupun di Kenya seperti sumber air bersih, penyimpanan karbon, ekowisata, dan embun untuk budidaya tanaman teh setara dengan kontribusi lebih dari 1,5 miliar dolar bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Berkaca pada keberhasilan saudara-saudara kita di atas, bagaimana dengan kita di Nusantara ini? Sudahkah kita hitung pengeluaran kita untuk oksigen yang kita hirup selama setahun terakhir? Nilai ekonomi keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai pemasok pendapatan, yakni dapat menghasilkan devisa negara, misalnya untuk bahan baku industri, rempah-rempah, dan perkebunan. Contoh bahan baku industri, pembuatan lemari dan kursi, kopi dan teh, untuk pembuatan minuman, padi, dan kacang kedelai. Untuk bahan pokok yakni industri makanan, serta ubi kayu untuk menghasilkan alkohol. Contoh rempah-rempah yaitu lada, cengkih, dan pala. Pada contoh tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit dan karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Nurfaiza akan menjelaskan tentang materi nilai ekologis. Ekologis adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Berasal dari kata Yunani, oikos, yaitu habitat, dan logos ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru, yang baru muncul pada tahun 70-an. Akan tetapi, ekologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang dan biologinya. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya atau lingkungannya.
Ekologi, biologi, dan ilmu kehidupan lainnya saling melengkapi dengan zoologi dan botani yang menggambarkan hal bahwa ekologi mencoba memperkirakan dan ekonomi energi yang menggambarkan kebanyakan rantai makanan manusia dan tingkat tropik. Para ahli ekologi mempelajari hal berikut. Ada 3. Yang pertama, perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya. 2. Perubahan populasi dan spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya. 3. Terjadi hubungan antar spesies atau interaksi antar spesies makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berikut ada manfaat mempelajari ekologis. Yang pertama, mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati. Yang kedua, membantu mengetahui dampak terhadap lingkungan. Yang ketiga, membantu memecahkan beberapa bidang masalah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Smita dari kelompok 5. 1. Perlindungan hewan. Setiap makhluk hidup di bumi hidup dalam ketergantungan satu sama lain. Tidak satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendirian. Hewan menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sedangkan tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh hewan, dan masih banyak lagi hubungan satu sama lain yang saling ketergantungan. Kehilangan satu komponen dalam ekosistem akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Hal ini kadang tidak disadari oleh manusia. Manusia merupakan salah satu penyebab utama dari hilangnya atau terputusnya sebuah rantai makanan dalam ekosistem alami. Tanpa disadari, mereka akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, perlu kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam hayati, terutama sumber daya hayati yang sebenarnya sangat berpotensi untuk dikembangkan. Indonesia memiliki potensi keanekaragaman spesies satwa yang sangat tinggi. Keanekaragaman meliputi yang ada di darat maupun di laut. Mengingat hal tersebut, sebenarnya di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pemanfaatan tersebut kurang efektif dilakukan, bahkan mengesampingkan dampak negatifnya. Pemanfaatan seperti ini malah merusak ekosistem dan kelangsungan serta kelestarian agen hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus berusaha untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati kita. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut adalah dengan konservasi. Pengertian konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau pemberian perlindungan. Secara harfiah, konservasi bermula dari bahasa Inggris conservation, yang artinya pelestarian ataupun perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi adalah cara efisien dari penggunaan energi, transmisi, produksi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi yang lain pihak menyediakan jasa dan pihak jasa yang sama tingkatnya, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman spesies satwa yang sangat tinggi. Keanekaragaman meliputi yang ada di darat maupun di laut. Mengingat hal tersebut, sebenarnya di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pemanfaatan tersebut kurang efektif dilakukan, bahkan mengesampingkan dampak negatifnya. Pemanfaatan seperti ini malah merusak ekosistem dan kelangsungan serta kelestarian agen hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus berusaha untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati kita.
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut adalah dengan konservasi. Pengertian konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau pemberian perlindungan. Secara harfiah, konservasi bermula dari bahasa Inggris conservation, yang artinya pelestarian ataupun perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi adalah cara efisien dari penggunaan energi, transmisi, produksi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi yang lain pihak menyediakan jasa dan pihak jasa yang sama tingkatnya. Dan masih banyak lagi. Yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi yang lain pihak menyediakan jasa dan pihak jasa yang sama tingkatnya. Dan masih banyak lagi. Di Indonesia, berdasarkan gaya perundang-undangan, konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk dijamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan menambahkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar dan Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam, sementara Taman Nasional, Taman Hutan Hito, dan Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam. Cagar alam sebab keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung selakuala. Menurut alami, suaka marga satwa mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan varian satwanya. Taman Nasional punya ekosistem asli yang digunakan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Hutan Raya untuk pemanfaatan koleksi tumbuhan dan satwa dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, kemampuan menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Wisata Alam dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Pengertian konservasi keanekaragaman hayati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi adalah pemeliharaan atau perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian. Konservasi adalah sebuah kegiatan yang mengakibatkan banyak sektor bidang. Bukan satu sektor saja seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan marga satwa, yang secara berlangsung bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya hayati. Konservasi merupakan aspek pengelolaan yang memastikan bahwa pemanfaatannya berkelanjutan serta melindungi proses ekologi dan keragaman genetik yang penting untuk pemeliharaan sumber daya alam yang bersangkutan dengan sektor lainnya. Alam dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Pengertian konservasi keanekaragaman hayati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi adalah pemeliharaan atau perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian. Konservasi adalah sebuah kegiatan yang mengakibatkan banyak sektor bidang. Bukan satu sektor saja seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan marga satwa, yang secara berlangsung bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya hayati. Konservasi merupakan aspek pengelolaan yang memastikan bahwa pemanfaatannya berkelanjutan serta melindungi proses ekologi dan keragaman genetik yang penting untuk pemeliharaan sumber daya alam yang bersangkutan dengan sektor lainnya. Baiklah, sekianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.